Artinya kalau makin turun bunganya, banyak pinjol yang akan berguguran karena tidak sanggupnya untuk membayar setoran kedua sebesar 7,5 miliar. Nah, beritanya lagi yang terbaru ya teman-teman, buat yang tahun 2024 nanti, jadi hanya boleh 3 pinjol aja oleh satu orang dengan ketentuan bahwa warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini semoga kalian dalam keadaan mood yang baik dan juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi viral, lagi heboh, tentang bunga pinjol yang berhasil diturunkan oleh OJK. Nah, kita akan bahas apakah ini baik ataukah tidak baik buat kita para gal buyers, dan apa keuntungan dan apa resikonya juga. Nah, kita akan bahas sedetail-detailnya, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. OJK baru saja memutuskan sah untuk bunga pinjol telah turun dari 0,4% sekarang menjadi 0,1% sampai 0,3%, dan itu turunnya bertahap. Nah, turunnya bertahap ini mulai dari tahun 2024 nanti per 1 Januari sampai 2026. Nah, kita akan bahas detail ya, tapi sebelum kita bahas yang ini dulu. Nah, ini adalah berita penting baru-baru aja juga dipublikasikan sama OJK bahwa setiap masyarakat nantinya di tahun 2024 hanya bisa meminjam di 3 aplikasi pinjol. Itu untuk newbie yang baru-baru aja pemula, yang baru-baru aja mau melakukan pinjol. Nah, untuk yang udah terlanjur pinjol nanti bagaimana? Mudah-mudahan masih bisa ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau sudah masuk ke dalam slik ada informasinya, dia nanti kedepannya akan sulit lagi melakukan pinjaman. Karena apa? Nantinya OJK mau memfokuskan buat teman-teman yang memang sudah galbay sebelumnya diminta untuk menyelesaikan yang galbay-galbaynya aja dulu. Jadi jangan sampai adanya gaya lubang tutup lubang, dan adanya keputusan bahwa masyarakat hanya bisa pinjam 3 pinjol ini untuk memastikan tidak adanya lagi gaya lubang tutup lubang, dan telah diturunkannya bunga itu membuat masyarakat nantinya ke depan tidak ada lagi yang terjerat ataupun sampai bundir gara-gara pinjol. Gitu ya teman-teman ya, ada bagusnya ada enggaknya juga ya teman-teman ya. Kalau enggaknya, khawatirnya banyak pinjol-pinjol yang bermain seperti yang kemarin aja 0,4% saja itu masih bisa dipermainkan oleh ada kami, karena di dalamnya ada biaya layanan, pajak, biaya admin, denda dan segala macamnya. Menurut informasinya ya teman-teman ya, bahwa untuk bunga yang telah turun itu dibagi atas 3 bertahap, yaitu 0,3% itu di tahun 2024, 0,2% itu di tahun 2025, dan 0,1% itu di tahun 2026. Nah, persentasenya nanti untuk tahun 2024 sama 2025 itu memang mengarah kepada 0,1%. Sementara nanti di tahun 2026 nantinya akan mengarah kepada 0,067%. Nah, ini sebenarnya belum tahu jelas ya teman-teman ya. Kalau untuk bunga ini kita nggak tahu ya kenapa bisa diturunkan sedemikian rupa. Karena apa? Sebelumnya kita tahu ya, bos ada kami kan dipanggil ya sama OJK ya bahwa ada biaya-biaya layanan ini. Nah, dia sendiri mengatakan bahwa kalau sampai bunga 0,1% semua usaha pinjol bisa tutup ya. Nah, kemungkinan orang-orang yang punya usaha ini saya yakin sih mungkin tidak akan mau menutup usahanya serta-merta seperti itu ya. Karena apa? Untuk menyetorkan modal kedua sebesar 7,5 miliar itu bukan uang yang sedikit. Saya yakin itu di dalamnya pasti ada lagi biaya-biaya yang tidak kalian ketahui. Nah, ini tugas berat kita lagi nih. Kemarin ya, keputusan ini diambil sama OJK itu karena adanya kedapatan biaya ada kami yang begitu besar ya, sehingga ada kami dipanggil. Akhirnya karena ada yang sampai bunuh diri, 10 orang DC sampai dipecat dan 3 orang tuh masih dipekerjakan tapi dengan diberikan sanksi SP3. Nah, untuk kedepannya lagi di tahun 2024 ini tugas kalian semuanya ya. Jika memang nanti setelah benar-benar diaplikasikan bahwa bunga yang terjadi adalah 0,3%, berarti kalian semua harus berani speak up seandainya nanti bunga-bunga yang terjadi itu terdapat biaya-biaya yang lain-lainnya. Ya, bunga-bunga yang diberikan itu tidak sebesar 0,3%, misalnya 0,8%. Terus di dalamnya ada lagi biaya-biaya yang kita tidak ketahui, sehingga baru 1 hari galbay atau baru 1 minggu galbay bunganya sudah melebihi dari pokok yang kita pinjam.
Ya, itu tugas kita semua. Ingat ya teman-teman ya, kalau kalian kompak, kalian cepat, nanti bisa-bisa semuanya bisa tutup ya teman-teman ya. Karena apa? Dari bos ada kami aja mengatakan kalau sampai 0,1% kami mau makan apa? Katanya usaha makan apa? Ya udah Pak, kalau bisa nggak usah lagi dilanjutkan pinjol-pinjolnya Pak. Walaupun kami tahu selama ini kami terbantu dengan adanya pinjol, dengan tidak harus ngutang ke tetangga atau ngutang ke bank yang banyak persyaratannya. Tetapi kalau bunga yang kalian berikan seperti ini sama aja dengan membunuh kami secara perlahan. Lebih besar lagi, lebih parah lagi daripada lintah darat yang dulu-dulu sering orang-orang gemakannya, kayak koperasi zaman dulu ya kan, banyak sekali kan yang sampai menarik barang ini segala macam yang mungkin dari dulu udah kita tahu lah ya. Dan sekarang pinjolnya terang-terangan seperti ini ya kan teman-teman ya. Nah itu tugas kita lagi ya. Dan menurut OJK juga untuk denda pun akan disamakan dengan bunga, yaitu hanya sebesar 0,3% sampai 0,1% itu di tahun 2026. Jadi perhitungannya sama. Nah denda ini hanya berlaku untuk kalian yang galbay, tapi untuk kalian tidak galbay itu tidak akan berlaku. Ingat ya teman-teman semuanya, nggak usah kalian pikirkan bunga dan denda. Karena apa? Bunga dan denda bisa dilakukan penegosiasian. Nah itu dia ya keuntungannya buat kita ya. Buat yang kalian masih kepikiran sama denda, buat kalian masih kepikiran sama bunga, mbak bunganya udah besar, bunganya ini udah biarkan aja lah. Yang penting kalian kumpulkan saja uang sesuai dengan yang kalian gunakan, negosiasi pokok atau galbay sampai kalian adanya promo penawaran untuk penghapusan denda. Nah itu yang perlu kalian lakukan ya teman-teman ya. Cuman tugas kita masih ada, yaitu ayo speak up seandainya kalian temukan lagi ada pinjol-pinjol yang masih bermain dari bunga-bunga yang telah ditentukan sama OJK ya. Nah beritanya lagi yang terbaru ya teman-teman, buat yang tahun 2024 nanti pinjaman ini hanya boleh 50% aja diberikan dari besaran gaji, agar nantinya tidak ada orang yang gaya lubang tutup lubang lagi, tidak ada yang terjerat sampai banyak-banyaknya bunga, tidak ada lagi orang-orang yang memang kesulitan untuk membayar pinjol. Itu informasi ya teman-teman ya. Nanti di tahun 2025 itu hanya 30%, terus di tahun 2026 itu hanya 20%. Artinya hanya 20% saja yang bisa diberikan kepada orang-orang yang menggunakan pinjol. Makin tahun makin turun. Dan nanti ke depannya pinjol ini hanya dikhususkan untuk UMKM, bukan untuk konsumtif. Itu informasinya ya. Di tahun 2026 berarti masih ada 2 tahun lagi lah ya. Informasinya pinjol ini arahnya nanti hanya untuk UMKM, hanya untuk usaha ya. Untuk yang tidak usaha tidak bisa. Nah untuk tahun 2024 pun nantinya setiap yang mau mengajukan pinjol wajib menyertakan slip gaji. Nah untuk ibu-ibu yang rumah tangga atau untuk yang seperti saya yang tidak bekerja ini, atau untuk mahasiswa, nanti kedepannya diminta untuk slip gaji orang tuanya atau di slip gaji dari suaminya. Informasinya seperti itu yang saya dapat teman-teman ya. Tapi nanti ke depan di lapangan bagaimana realitanya kita tidak tahu ya. Karena apa? Yang namanya perusahaan pasti akan mencari untung. Tetapi kita fungsinya kita di sini sebagai pengguna adalah kita tidak mau dirugikan. Istilahnya ya teman-teman, kamu jual saya beli, saya pun membeli manfaat yang ada untuk saya, kamu menjual sesuatu yang bermanfaat buat saya. Gitu ya teman-teman ya. Ayo jangan pernah takut untuk speak up. Nantinya di tahun 2024 kayaknya tugas kita agak lebih kuat lagi ya. Karena apa? Informasinya kalau makin turun bunganya, banyak pinjol yang akan berguguran karena tidak sanggupnya untuk membayar setoran kedua sebesar 7,5 miliar dan setoran ketiga sebesar 12,5 miliar. Nah kita nggak tahu nih di balik ini ada apa, di balik ini ada catatan-catatan atau not-not penting yang telah disetujui antara pinjol dengan OJK yang memang tidak dipublikasikan. Nah maunya kita semuanya dipublikasikan, tapi nanti di lapangan apa yang terjadi kita tidak tahu. Nah itulah tugas kita sama-sama. Seandainya nanti semuanya di luar dari jalur, ayo kita speak up, ayo kita bantu sama-sama kita viralkan. Gitu ya teman-teman ya. Dan berita ini ada baiknya juga, ada buruknya juga, dan kita tetap sama-sama memberikan semangat satu sama lain. Kalaupun memang bunganya nanti lebih kecil, alhamdulillah robbil alamin, ternyata doa kita, ternyata usaha kita itu berhasil. Dan kalaupun nanti memang benar hanya boleh 3 saja yang diberikan kepada kita pinjolnya, kita bersyukur kita tidak ada lagi usaha untuk gaya lubang tutup lubang, tidak ada lagi usaha untuk lebih memperbanyak hutang, tidak ada lagi kepikiran untuk lebih memperbanyak masalah-masalah dalam hidup kita. Gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap memperbaiki diri. Jangan lupa
apapun yang terjadi pada diri kita semuanya ada penyelesaian. Yang penting kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.